Salam saudara terkasih, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi yang akan menyegarkan hati kita, menuntun hidup kita untuk semakin dekat dan akrab dengan firman Tuhan. Melaluinya, kita akan menjadi selalu melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kita menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, untuk menjalani hari ini, mari kita mulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dia lisu Tuhan namar kuasoima, suruat kuma utusaku laho paradehon dalan diau, jadi opot maauro, Tuhan nani janjihon munu rotu bagasan bagaski, romai utusatku nani halungut kon munui, jana pabotohonon nama perjanjiaki. Dalam bahasa Indonesia, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata masalah protokoler di mana ada orang yang akan mempersiapkan jalan ketika akan datangnya seorang pemimpin adalah merupakan sesuatu yang teologis, sesuatu yang dilakukan di dalam Alkitab. Ketika akan menyambut Yesus Kristus yang akan datang untuk melawat dan membebaskan umat, maka Tuhan menyuruh utusannya. Dengan demikian akan dipersiapkan jalan sehingga tidak ada penghalang untuk mengenal keselamatan yang dinyatakannya itu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang akan dilakukan oleh utusan ini adalah mempersiapkan jalan, menunjuk kepada keselamatan itu, dan memperkenalkan keselamatan itu sehingga orang menjadi mengenal dan mengetahui dengan tepat atas apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui ini kita mau diingatkan bahwa Allah itu berbicara yang juga melalui utusannya, di mana melalui utusan itu kita akan mengerti dan memahami akan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Melalui utusan itu, kita akan mendengar rancangan Allah di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kedatangan Yesus Kristus, Yohanes menjadi sebagai utusan yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, yang menyerukan pertobatan dan membaptis dengan air. Namun pada saat ini, kita juga mau diingatkan bahwa setiap utusan-utusan Tuhan adalah untuk menyatakan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, mari selalu siapkan hatimu mendengarkan dan mengimani akan apa yang akan dilakukan Tuhan dalam hidupmu. Bukakan hatimu, bukakan pikiranmu untuk melangkah bersama dengan Tuhan di dalam hari-hari yang kau jalani. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, atau mungkin bisa saja kita merasa bahwa Tuhan tidak berpihak bagi kehidupan kita. Namun firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan datang, Tuhan segera datang, Tuhan akan melakukan kehendaknya dan keputusan-keputusannya tidak akan terbantahkan. Ketika Tuhan tinggal di dalam baitnya, artinya kekudusan itu menjadi simbol daripada Allah dan orang akan menjadi fokus kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan kita selalu mengutamakan Allah dan mendahulukan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi selalu diterangi, dibimbing dan diarahkan untuk menjadi menerima dan menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada musim-musim Advent menjelang Natal ini, kita kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh para nabi, yaitu Yohanes sebagai utusan yang akan mempersiapkan jalan itu. Dan saat ini kita sebagai orang-orang yang hidup pada masa kini,
kita mau dipersiapkan hatinya untuk selalu siap siaga, untuk selalu menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Siapkanlah hidupmu sebagai bait Allah yang kudus, sehingga Allah diam di sana, kemudian menguasai hatimu, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dengan mata imanmu. Oleh karena itu, persiapkan jalan dan biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu adalah pasti, dan dalam hidup kami diperlukan kesiapan diri. Jadikan kami selalu mengarahkan mata iman kami kepada Kristus Yesus yang datang itu dalam menyelamatkan dan membebaskan kami. Hamba juga berdoa, biarlah orang-orang yang mendengarkan firman ini, Engkau lawat mereka, Engkau hampiri mereka di dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidupnya, sehingga ketenangan, kenyamanan, dan berkat selalu melimpah bagi hidup mereka. Jadikan setiap orang menjadi dekat dengan Tuhan Yesus dan merasakan keselamatan itu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang menjadi hidup dalam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.